tema besar yang akan saya angkat adalah crafting your PhD proposals, karena sebenarnya idealnya adalah sama, proposal yang kita gunakan untuk bisa menarik supervisor gitu ya, menjalankan S3, termasuk untuk pengajuan seleksi beasiswa untuk luar negeri. Saya mulai dengan sebuah quotes. It's not enough only to have a good idea, but also to prepare the proposal in a very good way. Artinya adalah kadang kita punya ide, idenya tuh bagus banget gitu ya. Tapi kadang kalau kita nggak tahu cara nulisnya gimana di dalam sebuah proposal, orang nggak akan ngerti. Kalau ide kita tuh bagus, kalau apa yang mau kita lakukan, kita kerjakan, itu akan sangat impactful. Nah, jadi kita mulai dari sini dulu. Oke, yang pertama kita memahami bahwa proposal PhD gitu ya merupakan dokumen utama karena akan dilihat kematangan dalam rencana studi kita 3-4 tahun ke depan dan harusnya dapat menjelaskan secara detail terkait dengan rencana penelitiannya apa, mau ngapain, dan yang paling penting adalah alignment dengan seleksi beasiswa yang coba kita daftar. Yang kedua, proposal ini harus mampu menunjukkan kemampuan analisis kita. Apakah kemampuan analisis, critical thinking gitu ya, itu bisa terlihat. Apakah analisa kita tajam untuk melihat knowledge gap yang saat ini ada? Saya akan sangat meng-highlight proposal PhD yang sangat baik adalah yang bisa menambahkan, mengisi knowledge gap yang ada untuk dijawab ke depannya, yang sebelumnya belum pernah dilakukan misalnya. Dan yang ketiga, seharusnya sebuah proposal itu bisa menjadi diferensiasi antara saya gitu ya dengan kandidat yang lain. Apa sih yang ngebedain gitu ya? Mulai dari ide-idenya, metodologi yang digunakan misalnya, dan ini akan bisa membantu reviewer gitu ya, dari penerima seleksi beasiswa untuk melihat, oh oke, potensinya bisa kita gunakan sehingga nanti pasti S3-nya bisa jalan dengan lancar. Mereka butuh convincement, mereka butuh diyakinkan gitu ya, harus convincing kemampuan yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah ini penting, relevansi penelitiannya. Apa kontribusi dari penelitian ini terhadap disiplin ilmu yang kita pegang saat ini? Ini harus creating impact. Itu adalah salah satu pesan utama. Crafting a PhD proposal means we need to highlight what kind of impact yang akan bisa kita lahirkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena ini bukan short term research, ini 3-4 tahun kita melakukan penelitiannya. Jadi harus ada kontribusi yang relevan terhadap disiplin ilmu yang kita pegang. Oke, jadi gimana caranya untuk crafting a strong research proposals? Yang pertama, we need to have a detailed plan. Harus ada rencana yang detail. Dan harus ada clarity-nya, jelas, dan ada fokus. Bukan berarti menulis proposal itu dengan bahasa yang sangat general, itu juga nggak bagus. Kita harus clear apa yang mau kita coba jawab, apa yang mau kita coba lakukan dengan penelitian yang akan kita laksanakan 3-4 tahun ke depan. Kita harus punya research questions yang fokus dan tidak mengawang. Jadi clear gitu ya, harus bisa menggambarkan the entire study yang akan kita lakukan. Yang ketiga, tentu pasti akan dilihat apa sih the overarching aim dari research proposal kita. Apa objektifnya dan gimana metodologinya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Relevan atau nggak relevan? Apakah metodologi yang kita pilih sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin kita kerjakan? Yang tinggal 3 ke bawah, ini mungkin less relevant, tapi bisa melihat dari misalnya funding gitu ya, kita juga bisa highlight gitu ya, misalnya mungkin ini risetnya 3-4 tahun, ada kebutuhan data ini ternyata sudah bisa dipenuhi misalnya, karena kita bisa menggunakan data dari sumber A, sumber B misalnya, atau ada potential fundings yang juga bisa membantu pelaksanaan penelitian misalnya, itu juga butuh di-highlight untuk bisa convincing either supervisor atau reviewer dari seleksi beasiswanya. Oh, artinya this project is very feasible to be accomplished dalam waktu time frame yang sudah kita tuliskan di dalam project proposals. Nah, yang kelima, kita harus paham tadi ya alignment dengan objektif dari scholarship-nya, beasiswanya tuh highlight-nya kemana? Ada yang lebih heavy ke capacity building, berarti harus masuk komponen itu. Jangan sampai kalau penyedia fundingnya lebih suka melihat ke arah uh, community empowerment, berarti itu harus masuk komponennya. Jadi harus melihat juga alignment dengan fokus dari
penyedia beasiswanya. Yang terakhir adalah conveying our patience gitu ya, untuk bisa emphasizing apa sih signifikansi dari penelitian yang akan kita kerjakan. Apa relevansinya dengan background keilmuan yang kita punya. Karena pasti reviewernya, including supervisor, pasti akan melihat kamu mau ngerjain A, backgroundnya apa, kapasitasnya gimana, apakah kapabilitasnya cukup untuk menyelesaikan rencana penelitian yang sudah digambarkan di dalam proposal. Nah, itu juga perlu tergambar. Nah, ini untuk strukturnya. eh, ada 7 gitu ya, dimulai dari judul. Judulnya harus jelas, representatif, harus bisa mencerminkan dengan tepat apa penelitian yang mau kita lakukan. Tapi juga penting menulis judul yang menarik perhatian pembaca. Nah, itu nomor 1 judul. Yang kedua, abstrak, harus bisa menjadi ringkasan, gambaran umum penelitian yang mau kita punya. Yang ketiga, nah ini nanti akan masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang itu penting untuk bisa conveying apa gap yang ada saat ini. Jadi kalau misalnya this is the first study that assess bla bla bla, dan kita menunjukkan bahwa emang the previous studies belum pernah menggambarkan hal yang ingin kita kerjakan di dalam proposal S3 kita. Nah, jadi latar belakang itu penting untuk merangkum literatur terkini, conveying the gaps yang ada di tengah keilmuan yang sedang kita dalami. Jadi kita bisa bilang bahwa tujuan penelitian ini penting karena sebelumnya nggak ada atau sebelumnya dengan ada keterbatasan ABCD misalnya. Dan yang keempat, baru mulai kita isi dengan literatur review yang relevan dan harus bisa menggambarkan urgensi penelitiannya, kenapa harus dilakukan. Dan yang kedua berarti dampaknya. Dampaknya apa kalau kita ngerjain ini? Buat siapa? Siapa yang kita sasar? Nah, itu nanti akan terbaca dan tergambar di tinjauan pustaka atau literatur review-nya. Kemudian yang kelima, kalau kita sudah detail gitu ya menyampaikan what we are doing di dalam proposal ini, metodologi juga pasti penting untuk menggambarkan how we can achieve gitu ya the objective of this study. Metodologinya apa? A, B, C itu butuh didetailkan. Dan yang keenam, kalau sudah selesai dengan metodologi, tentu akan ada time frame, timeline, dan juga budget. Nah, budget ini tadi biasanya kalau untuk timeline kita buat tabel gitu ya untuk menggambarkan kayak Gantt chart 3-4 tahun tuh apa yang mau dikerjakan. Kita punya satu objektif besar, ada turunan secondary objectives, kemudian bisa kita tulis di dalam Gantt chart, saya mau selesai ini di bulan keberapa, bulan keberapa, bulan keberapa. Nah, itu akan lebih menggambarkan time frame yang akan kita kerjakan. Termasuk kalau misalnya di budgeting gitu ya, ada potensi budget yang bisa kita gunakan dari misalnya, oh saya dapat funding dari pemerintah daerah untuk melakukan X misalnya. Itu bisa disebutkan. Atau kalaupun tidak ada sama sekali nggak apa-apa. Tapi bisa disampaikan bahwa kebutuhan budgeting dari penelitian ini adalah X, kemudian akan diselesaikan dalam waktu sekian lama. Dan terakhir adalah referensi terkait dengan proposal yang sudah kita tulis. In total, biasanya proposal itu jangan panjang-panjang juga. On average, rata-rata itu sekitar 10-15 halaman, atau 15 halamanan gitu ya. Tapi nggak lebih dari 20, karena terlalu banyak, juga lelah untuk membacanya. Dan menulis proposal yang concise adalah sebuah skills. Jadi memang harus kita buat, jangan terlalu panjang, kalau bisa 10 halaman, it will be very good. Kalau jadi supervisor atau seleksi beasiswa gitu ya, bisa ngelihat proposalnya dengan lebih mudah menilainya, atau maksimum 15 halaman untuk menggambarkan apa yang mau kita lakukan. Itu proposal riset dari S3 yang perlu kita tulis. Nah, yang harus masuk di dalam komponen penulisan proposal adalah importance of our research. Kenapa penelitian ini jadi penting di keilmuan yang kita dalamin? Dia harus clearly conveying broader impact. Apa sih yang kita mau lakukan? Akan ada advancement knowledge di bidang yang kita tekunin. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi future studies yang dilakukan, bahkan future practices. Bisa jadi masukan untuk pengambilan kebijakan misalnya. It will be very good proposals kalau kita bisa highlight akan ada broader impact yang terjadi once we completed this study. Nah, ini penting untuk bisa meng-highlight ini. Dan yang kedua, dan ini perlu diartikulasikan dengan sangat baik di latar belakang maupun literatur review,
yaitu addressing knowledge gaps. Ini penting banget untuk kita bisa mengidentifikasi apa sih specific knowledge gap yang mau kita isi. Dulu saya ingat supervisor saya tuh selalu bilang bahwa eh, kalau kita ngerjain S3, it will be a very long journey. Ini nggak kayak S2 gitu ya. Kalau S2 kan setahun, 2 tahun. Tapi kalau ngerjain S3 itu minimum 3 tahun. Bisa 4 tahun rata-rata. Nah, dalam 3-4 tahun itu, semua orang mencoba untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru gitu ya. Di tengah, apa ya, ibaratnya kayak pantai dengan pasir yang sangat banyak, kita mungkin hanya salah satu butiran pasir dengan thesis yang kita kerjakan, dengan S3 yang kita kerjakan. Tapi kita butuh highlight bahwa apa yang kita kerjakan akan menambah hasanah kekayaan keilmuan ke depan. Jadi it is very important we are not duplicating study yang sudah pernah dilakukan, tapi kita bisa highlight apa sih specific gaps yang mau kita jawab dari penelitian ini. Dan itu yang akan sangat mahal. Critical thinking, system thinking itu dibutuhkan untuk kita bisa menjawab saat ini adanya begini, belum pernah ada begini, maka saya mau begitu. It's very important. Itu akan menunjukkan critical thinking yang kita miliki dan akhirnya meyakinkan baik supervisor termasuk reviewer dari penyedia beasiswa untuk merasa bahwa oke, this study is very important to be done. Nah, itu akan menjadi salah satu hal yang penting. Dan yang ketiga, kalau bisa sampai including societal benefits, termasuk kayak, oh nanti bisa sampai merubah industri, bisa sampai mengubah praktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, atau bahkan bisa contributing di tengah-tengah community, it will be very good. Jadi yang tadi ini akan masuk ke nomor 1, di luar dari peningkatan keilmuan gitu ya. Tapi yang ketiga adalah kalau kita bisa highlight these proposals, this study is very important, karena akan menghasilkan societal benefits yang sangat tinggi. Ini akan merubah, akan mempengaruhi kebijakan, policy making. It will create some changes di tengah communities. Itu akan sangat berharga gitu ya, akan bisa highlighting the importance of our research. Jadi penting untuk bisa menunjukkan ketiga hal ini. This is very important. Yang keempat dan yang kelima, ini bisa menjadi tambahan untuk memperkaya proposal kita. Yang tadi saya bilang, we need to have an alignment dengan funding goals. Kalau fundingnya punya highlight fokus ke community empowerment, harus kita masukin di dalam proposals. Kalau ada sukanya tuh capacity building untuk health workforce, kita masukin. Harus align dengan objectives dari funding organizations-nya. Karena kalau nggak sesuai juga relevansinya rendah untuk mereka terima dan danai. Jadi kita harus memahami dulu, emang kalau si penyedia beasiswa ini fokusnya kemana? Biasanya mereka punya kayak topik area yang bisa di-cover. Nah, itu harus kita pastikan align dengan funding goals-nya. Dan yang terakhir, juga akan sangat baik, again, we tell a story, but we also need to include the data and statistic. Itu penting. Jadi harus ada justifikasi, bukan hanya our assumption. Nah, itu hal yang juga harus kita pahami dalam menulis proposals. Hindari assumptions tanpa ada referensi gitu ya, dan akan lebih memperkuat kekuatan proposal kita kalau kita mengeluarkan a compelling statistic dan real world examples. Apa sih kalau kita ngelakuin ini? Akan bisa creating some impacts untuk praktek pengerjaan yang ini, misalnya begitu. Dan kalau ada statistiknya, the latest data shown, A, B, C, D, and E, itu juga akan memperkuat kekuatan dari proposal S3 kita. Nah, itu mungkin 5 poin yang penting untuk kita masukkan di dalam penulisan proposal S3. Kemudian, ini mungkin hal yang lain pada saat mungkin ada sebagian yang sudah tahu mau ngapain gitu, yang ngerjain apa di S3. Ada sebagian yang masih meraba-raba. Ngapain nih S3 aku? Apa yang mau kita ambil gitu ya? Jadi, establishing your research goals adalah first step sebelum kita developing our proposals. Coba kita bangun dulu, what is your research questions? Apa sebenarnya the main objectives dari proposal S3 yang mau dibangun? The first one, harus kita pastikan proposal kita itu including the SMART objectives. Specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Jadi kita clear gitu ya, punya research objective yang spesifik, tidak mengawang, measurable, bisa kita ukur, achievable, potentially completed dalam waktu 3-4 tahun ke depan, relevant dengan keilmuan dan existing literature yang ada, dan yang terakhir adalah time-bound, harus dipastikan selesai dalam 3-4 tahun.
Kadang ada proposal itu yang mungkin butuh waktu more than 4 years, itu pun ada. Nah, ini harus clear. Yang akan kita cover dalam 3-4 tahun ke depan adalah objektif yang A, B, C, dan E gitu misalnya. Nah, kemudian kalau untuk primary aim, biasanya kalau di S3 itu pertanyaan penelitiannya kita punya primary aim, overarching objectives atau overarching aims itu adalah the first big questions. Tapi untuk menjawab the primary aim bisa diturunkan menjadi secondary objectives. Ini yang bisa turun beberapa hal. Nanti saya akan kasih contoh gitu ya. Terkait dengan secondary objective apa, primary aim-nya kayak gimana. Nah, yang keempat adalah contributions to fields. Gimana caranya kita bisa showcasing penelitian kita ini akan berkontribusi di ranah keilmuan yang kita dalamin. Ini akan bisa demonstrating value and impact. Jadi nanti pada saat mencari-cari judul riset gitu ya, coba difikirkan gitu ya, mana pertanyaan penelitian yang ini bisa demonstrating value yang sangat besar. Nah, nanti yang kelima adalah alignment of with the significance. Apa yang bisa kita lakukan dengan penelitian ini? Ada signifikansi penelitiannya. Ini akan balik ke slide yang sebelumnya. Gimana caranya kita bisa memahami apa yang kita kerjakan akan creating impact. Nah, nanti kalau sudah selesai dengan mencari pertanyaan penelitian, kita akan mulai menyusun metodologinya. Oke, saya punya tujuan utama penelitian ini, secondary objektifnya ini. Maka metodologi yang akan saya gunakan, karena ini penting, melihat relevansi antara pertanyaan penelitian dengan kematangan metodologi dan desain penelitian kita. Itu akan dilihat oleh supervisor dan juga reviewer dari beasiswa. Yang pertama, ethical considerations. Ini kadang suka dilupakan, tapi sebenarnya penting. Jadi kita harus clear, kalau kita mau ngelakuin penelitian ini, caranya gimana? Apakah akan ada berimbas dengan nilai etik penelitian misalnya? Ini harus difikirkan. Data collection techniques-nya mau ngapain? Mau survei, mau interview, observation, cohort, resectionals, itu dijawab. Apakah it will be a qualitative atau quantitative or will be a mixed studies? Itu juga bisa. Saya mau jawab pertanyaan A dengan kuantitatif, pertanyaan B dengan kualitatif. It's also possible. Tapi harus clear. Jadi, the secondary objective dari A, I will conduct systematic review. For objective nomor 2 gitu ya, I will conduct quantitative study by conducting cross-sectional surveys, let's say. Yang ketiga, let's say, to gain deeper analysis, I will conduct qualitative analysis by having an interview dengan berapa orang? 10, 20, 30 key persons, clear. Jadi, gimana cara ngumpulin datanya? Will it be qualitative or quantitative analysis? Dan strategi data analisisnya pakai apa? Statistical testnya pakai apa nih? Nah, itu nanti akan perlu dijelaskan di dalam research proposals, termasuk suitability-nya. Jadi harus clear bahwa untuk menjawab ini, saya akan menggunakan teknik yang ini dengan statistik yang ini, karena ini adalah apa ya, the suitable methodology untuk menjawab pertanyaan penelitian itu. Nah, itu butuh tergambar di dalam methodology yang akan kita tuliskan di dalam proposals. Untuk literature review, ini next yang ketiga ya. Tadi kan ada menuliskan latar belakang, kemudian ada literature review, kemudian methodology. Untuk literatur review, ini harus dipastikan, harus banyak baca. Itu adalah tips yang pertama. Karena kalau kita mau menentukan even the research questions, kita harus banyak baca terkait dengan topik yang kita pilih. I will give you practical examples. Dulu, waktu saya mau nulis S3, let's say, karena saya lebih heavy ke infectious disease epidemiology, saya fokus ke penyakit menular. Saya suka dan tertarik dengan TB, saya tertarik dengan HIV, saya tertarik dengan hepatitis, let's say, or even influenza-like illness. Nah, dari 5 topik itu, saya akan banyak banget baca apa sih literatur terkini dari penyakit-penyakit tersebut. Itu misalnya ya. Kemudian kalau udah saya baca, saya akan ketemu nih beberapa potential topics. Oh, ada yang ngomongin masalah treatmentnya, ada yang ngomongin masalah diagnostiknya, ada yang ngomongin masalah surveillance-nya. Jadi, kita baca banyak, kemudian kita mulai mengambil, memetik several key topics. Dari key topics itu, gali lagi lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian treatment misalnya. Di bagian treatment, apa yang ada sekarang, apa yang belum terjawab, itu minimal kalau saya harus buka Google Scholars gitu ya, saya akan baca sampai ke halaman 10, itu semua saya baca.
Jadi at least I got 100 publications yang harus aku baca untuk understanding the existing knowledge yang ada, kemudian finding an idea. Apa yang bisa aku lakukan? Apa relevansinya sama Indonesia? Apa yang udah kejawab? Apa yang belum kejawab? But it takes a lot of reading and understanding. Jadi the first step untuk bisa nulis proposal riset yang baik, of course kita akan butuh banyak baca. Membangun critical thinking dalam diri kita untuk melihat apa sih yang sekarang udah dikerjain, apa yang menarik untuk kita gali lebih lanjut, apa relevansinya misalnya untuk Indonesia or even at the global level. Kita bisa considering this research will create some impactful, it can be for Indonesia or even at a regional, including international levels. Nah, itu semakin tinggi derajatnya, itu akan semakin conveying the message dan importance of our research. Itu akan sangat terbaca. Balik ke rate review, banyak baca, masukin referensi-referensi yang terkini. Let's say kalau saya cari publikasi-publikasi terakhir gitu ya, bisa kan di Google Scholars kita filter the latest research, let's say 5 years or even 10 years. Biasanya saya akan baca 5-10 tahun terakhir. Itu yang akan aku baca gitu ya, untuk tahu apa sih yang sekarang ini lagi banyak didiskusikan, banyak diperbincangkan, dan diteliti misalnya. Nah, nanti kita bisa akhirnya menemukan literature gaps-nya once we do that. Kemudian nanti kita supporting dengan citations, references yang kita temuin gitu ya, dan akhirnya kita bisa emphasizing the significance of our research. Itu akan terbaca. Itu one step untuk, let's say, analyzing apa yang mau kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Untuk anticipated research outcome, ini yang tadi saya sebutkan bahwa di dalam proposals kita harus conveying the message by conducting this research, kita akan bisa mengeluarkan ini. Pertama, apa kontribusi untuk the existing knowledge? Yang kedua, apakah akan including practical application? Oh, ini akan merubah, let's say, providing insights into apa? Misalnya memberikan obat untuk pasien X misalnya, atau pelaksanaan surveillance B misalnya. What kind of impact yang akan berpengaruh pasca kita selesai penelitian untuk practical applications? Yang ketiga, apakah akan influencing policy, kebijakan yang ada? It can be at national level di Indonesia, regional, Southeast Asia, or even international level. Dan akhirnya balik lagi, link ke objektif yang pertama, the aim of the objectives-nya apa. Nah, ini yang harus tersampaikan di dalam proposal, highlighting the importance of our research and outcomes, expected outcome yang akan kita kerjakan once kita selesai menyelesaikan S3. So, the other tips and tricks untuk writing proposals, start early, jangan nunda-nunda, jangan H- seminggu sebelum submit gitu ya, baru ditulis, nggak bisa. Untuk menulis proposal ini akan butuh waktu. Kita butuh mencerna banyak hal, diskusi, karena nggak bisa sekali nulis langsung beres, itu nggak mungkin. Start early, seek feedback. Bisa nanya ke orang-orang yang mungkin sudah selesai melakukan S3, mentor, termasuk dengan adanya kegiatan ini gitu ya, kita bisa seek some feedbacks. Dan kalau sudah dapat feedback, percayalah, the first draft of our proposals, it can always be improved by tailoring our proposals dari feedback yang kita dapat. Iterasi, iterasi, iterasi. Terus perbaiki proposal kita sampai akhirnya it sounds logic, it sounds good, it will create a very big impact. Nah, itu yang penting. Use clear language, jangan pakai jargon-jargon, terutama kalau supervisornya luar negeri dan nggak paham gitu ya, dengan istilah-istilah yang mungkin adanya di Indonesia aja. Jadi, gunakan clear language dan proofread. Biasanya teman-teman bisa pakai Grammarly misalnya untuk ngecek apakah ada tenses yang salah misalnya, penulisan yang kurang tepat. Do that. Dan itu butuh dilakukan berkali-kali, sampai akhirnya proposal kita tuh jauh lebih bagus gitu ya, kualitas penulisannya. Dan di sini yang paling penting, key consideration-nya adalah menghindari kata-kata yang tadi menggunakan jargon, bahasanya clear, bahasanya jelas. Jangan menginggriskan bahasa Indonesia. It's very important. Learning to write English in the very good format, sampai akhirnya kita paham this sounds effective untuk orang native membaca penelitian kita. Yang kedua, jangan pernah meremehkan format proposal yang diminta sama either university atau dari penyedia beasiswa. Acknowledge our limitation is also very important. Jadi kita mengakui bahwa dengan melakukan ini, some potential limitations yang mungkin akan kita temui adalah A, B, C, dan D. Relevance ini harus menjadi kunci, harus fokus, harus coherence throughout the proposals. Nah, jadi nanti di sini sudah coba aku tuliskan gitu ya. Kita mulai menulis proposal riset untuk seleksi beasiswa
pahami dulu kebutuhan, karena ini fokusnya beasiswa ya. Pahami dulu kriteria seleksinya, pemberi beasiswanya tuh heavy ke bidang apa, kemudian sesuaikan fokus penelitian kita, harus menekankan dampak, tunjukkan bahwa we have a passion to do this, we have the skill set needed to conduct this research. Itu ditampilkan gitu ya, dan yang pasti ikuti panduan penulisan yang sudah ditetapkan oleh pemberi beasiswanya. Nah, ini dari 1 sampai 6, mulai dari riset topiknya dulu, conducting a heavy literature review, define your research questions, buat draft kerangka proposal aja, tulis draft pertamanya. Biasanya aku mulai dari paragraf paragraf itu harus punya satu kata kunci, satu kalimat kunci. Sisanya itu bunga-bunga yang kita tambahin gitu ya. Jadi tulis draftnya dulu, mulai per paragraf, apa yang mau kita isi introduction kita, berapa paragraf will it be. Tulis literatur reviewnya. Jadi kita bisa kebayang, oke, kayaknya akhirnya aku akan punya 12 halaman. Kemudian kalau sudah ditulis draft awalnya, minta umpan balik, feedback dari orang-orang yang mungkin bisa ngasih masukan, dan terakhir adalah finalisasi proposal kita. Nah, ini pertanyaan penelitiannya harus spesifik, jelas, clear tujuannya, relevansi penelitian dengan ilmu yang kekinian, brainstorming ide penting dan harus divalidasi gitu ya, dengan mentor atau orang yang mungkin paham dengan keilmuan tersebut. Itu akan sangat penting. Nah, crafting a winning proposals, ini tips yang lain adalah yang pertama yang saya lakukan adalah kita coba look at some case studies, review successful proposals untuk bisa dijadikan contoh gitu ya. Atau kalau saya bahkan dulu aku tuh suka melihat gitu ya, S2 orang isinya apa sih? S3 orang PhD thesisnya isinya apa sih? Coba kita lihat, oh dia ngerjain ini, oh dia ngerjain itu. Jadi saran aku adalah kalau Bapak dan Ibu teman-teman ini sudah tahu research objektif yang ingin dicari atau topiknya dulu, coba kita cari deh tesis di bidang itu adanya apa aja. Ini banyak kok di repositori universitas luar negeri dan itu open for public. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka ngerjainnya ini. Dulu saya pertama kali ngelihat struktur tesis gitu ya, karena saya S3 di UCL, saya lihat tesisnya kayak gimana sih orang-orang yang lagi S3 ini, seberapa deep penelitian yang mereka lakukan, apa aja, formatnya gimana. Jadi, kalau bahasa Indonesia kan kayak ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Let's do that. Kita nggak harus crafting from zero, learning from existing examples. Coba kita lihat dari tesis-tesis yang udah ada. Oke, di bidang itu ya, biar lebih kegambar. Oh, dia ngerjainnya ini, aku akan ngerjain itu, maka nanti harusnya begini. Nah, itu akan tergambar. Jadi coba lihat successful PhD proposals yang bisa kita lihat, termasuk kalau aku ya, kalau proposals itu kan kayak summary kecil, sneak peek dari the total PhD study yang akan kita kerjakan. Look at existing PhD thesis yang ada. Kita pelajarin isinya apa sih, ngerjainnya apa aja, formatnya gimana. Nah, itu akan ngebantu kita untuk menggambarkan apa yang mau kita kerjakan. Kemudian yang kedua, stand out factors-nya apa? Kita harus menganalisis proposal kita sudah menampilkan key elements yang harus kita showcasing. Karena ini sneak peek, tapi harus membuat orang tertarik dan convincing untuk mendanai kita, termasuk akhirnya supervisor menerima kita mengerjakan penelitian ini. Kemudian akhirnya kita identify strategies-nya, methodology-nya harus clear, priority-nya jelas, timeline-nya clear gitu ya, dan bisa mendapatkan insight dari orang-orang yang mungkin bisa ngasih masukan dari proposal riset yang sudah kita tulis. Terakhir, ini tinggal polishing aja research proposals. Lihat lagi kriteria dari penyeleksi beasiswanya, kita complete semua sections yang mereka minta feedback dari advisors, mentors, kemudian kita preparing additional documents kalau dibutuhkan, dan jangan lupa submit before the deadline. Nah, ini mungkin final step di research proposals. Kita lihat gimana caranya menuliskan proposal yang sangat kuat. A strong research proposals, komponennya tadi sudah disampaikan. Seek feedback itu juga penting gitu ya. Dan harus persistent dan resilience. Karena nulis itu mungkin bukan hal yang mudah gitu ya untuk sebagian orang. Emang kadang pertama-tama tuh pusing. Baca banyak publikasi tuh pusing gitu ya. Banyak baca paper tuh pusing. Tapi once kita udah terbiasa, itu akan jauh lebih memudahkan kita dalam menulis, memahami isi, dan kemudian menuangkan ide-ide dan yang ingin kita tuangkan dalam proposals. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, ini contoh dari PhD thesis yang saya punya. Saya nggak ngambil dari yang lain. Sementara ini, nanti linknya ada di bawah sini, ada di Discovery UCL. As an examples, pada saat S3 dulu,
saya punya overarching objektif yang saya set adalah assessing epidemiology dari hepatitis C untuk menginformasikan strategi di bidang kesehatan masyarakat untuk eliminasi hepatitis C. Ini tahun 2018 selesainya, saya mulai studi 2014. Jadi ini pada saat itu gitu ya, pada saat itu obat direct acting antivirals itu baru keluar. Jadi waktu itu kita melihat, nah di sini nih ada impact statement-nya. Apa yang akan studi ini hasilkan, apa impact-nya, apa yang akan dihasilkan. Nah di sini yang ingin di-highlight adalah bagaimana caranya, bagaimana melihat visibility dari eliminasi hepatitis C, dan akan mempengaruhi kebijakan di bidang public health gitu ya. Nah ini impact statement-nya ada, summary of study-nya ada, kebetulan kalau saya menuliskan PhD ini jadi 7 chapter, memang agak agak ambinya gimana? Dari setiap chapter yang saya tulis itu akan jadi satu publikasi. Jadi bukan kayak satu studi, satu publikasi, tapi satu thesis itu dibagi beberapa chapter dan masing-masing chapter itu punya methodology yang berbeda. Chapter 1 misalnya literature review, chapter 2 systematic review, chapter 3 meta-analysis, chapter 4 itu cross-sectional study, chapter 5 sampai ke NGS, melakukan next generation sequencing, yang keenam itu infectious disease modeling. Jadi masing-masing itu punya different research questions dari setiap chapter, punya methodology yang berbeda, sampai dengan akhirnya menghasilkan hasil akhir yang mungkin akan menjawab kebutuhan yang pertama. Gimana caranya ngasih tahu public health strategies untuk bisa mengeliminasi hepatitis C. Nah, ini research framework yang saat itu saya pakai. Ada Natural History of Hepatitis C-nya, kemudian yang C ini adalah chapter, tapi yang Q ini adalah research questions. Nah, artinya di dalam tesis ini saya ngejawab lebih dari satu research questions. Gimana, is it feasible untuk have HCV eliminations? Waktu itu memang ada kerjasama sama Guernsey. Kemudian, gimana cara kita targeting HCV testing untuk increase diagnosis dari hard to reach groups di London? Kan kalau hepatitis C punya vulnerable populations ya, kayak injecting drug users, homeless. Nah, ini di sini gimana caranya? Kalau aku mau targetin testing ke orang yang siapa? Nah, ini akan mempengaruhi kebijakan dari London pada saat mengambil keputusan untuk melakukan testing. Yang Q2, questions nomor 2, kapan dan siapa saya harus ngasih treatment DAA. Tadi yang aku bilang, ada direct acting antiviral, waktu itu memang baru keluar setahun 2 tahun, terbukti efektif gitu ya, untuk suppressing hepatitis C. Mungkin nggak sih akhirnya kita bisa selecting siapa yang perlu dikasih nih obat, karena ternyata ada spontaneous clearance, ini ada Q3-nya. Apa sih yang sebenarnya mempengaruhi spontaneous clearance dari hepatitis C? Nah, ini yang Q6-nya baru sampai ke seberapa banyak treatment yang harus dikasih di tengah-tengah people yang injecting drugs di London untuk bisa mengejar target eliminasi tahun 2030. Ini dilakukan dengan infectious disease modeling. Jadi research question-nya ada beberapa untuk menjawab satu pertanyaan yang sama. The big goals adalah providing strategies untuk kesehatan masyarakat dalam rangka mengeliminasi hepatitis C. Nah, dari penelitian ini gitu ya, salah satu chapter studi saya ini keluar menjadi systematic review sama meta-analysis untuk melihat assessing hepatitis C spontaneous clearance. Jadi penelitian terakhir tuh tahun 2006, dan apa yang saya buat baru, saya melihat secara cohort kapan seseorang akan menjadi clearance hepatitis C secara spontan, tanpa obat gitu ya. Dan ini dijadikan rujukan untuk ahli hepatologi se-Eropa. Dari publikasi ini, dan saya melakukan systematic review meta-analysis dengan menggunakan 12.000 artikel lebih, dan ini lolos untuk publikasi tanpa revisi sama sekali. Jadi saya submit ini di Q1, di Journal of Viral Hepatitis, dan bisa submit dan langsung goals gitu ya untuk publish, karena tadi relevansi dan impact-nya sangat tinggi untuk dijadikan rujukan ahli hepatologi se-Eropa. Yang kedua, ini juga ada hasil dari salah satu chapter dijadikan rujukan untuk program eliminasi hepatitis C dari Public Health England, karena fokusnya di Inggris pada saat itu. Cross-sectional study, melihat prevalensi, faktor resiko hepatitis C gitu ya, dan akhirnya ini digunakan sebagai rekomendasi kebijakan untuk eliminasi di London pada saat itu.
Dari tesis yang saya kerjakan, alhamdulillah gitu ya, dapat 6 travel awards just from my PhD thesis, mulai dari yang investigator travel award ini di ESL Special Conference, yang investigator di tempat yang lain di Shanghai dan lain sebagainya. Halo, Mbak. Jadi, Udah buka uh, ya? what I would like to Udah suggest buka. adalah Ah, dari penelitian yang kita lakukan, we can aim to get our PhD completed. That's one thing, dan itu harus kita selesaikan. But the secondary aims yang bisa kita kejar adalah by having a very valuable research during our PhD, we can creating impact yang bahkan mungkin lebih luas dari Indonesia, bahkan bisa nggak bawa kita gitu ya, untuk creating impact di tempat yang lain. Saya dapat Travel Awards ini artinya penelitian saya adalah 5% terbaik dari seluruh abstrak yang disubmit di conference ini, didanai secara gratis untuk hadir ke konferensi, menjelaskan hasil penelitian. Ini termasuk ada di Asia Pasifik, di Eropa, dan tempat yang lain lah ya. Jadi banyak. Jadi intinya, this is one of the lessons learned yang saya punya gitu ya dari perjalanan PhD yang sempat dijalani. Dan alhamdulillah dari proposal riset tadi bisa creating a huge impact untuk banyak orang. Sebelum saya tutup gitu ya, saya percaya bahwa antara mereka yang berhasil dengan yang tidak, ini bukan masalah siapa yang punya privilege gitu ya. Tapi mereka yang berhasil adalah mereka yang punya kesungguhan dan kemauan yang sangat besar. Doing a PhD is a very long journey, 3-4 tahun. It's not a short amount of time gitu ya yang kita dedikasikan untuk melakukan sebuah penelitian. Having commitment, kesungguhan, kemauan yang sangat kuat dalam melaksanakan PhD, it will creating more impacts to your life. Not only completing and having a degree on doctoral gitu ya, tapi juga bisa bahkan creating impact yang jauh lebih luas lagi untuk orang-orang yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang berkata, Mbak kayaknya nggak bisa deh, coba dulu. Yang berkata kayaknya itu mustahil deh, buktikan dulu. Tapi kalau ada yang berkata kayaknya aku nggak tahu, ya udah belajar dulu gitu ya. Jadi kalau katanya Alice Munro, writing is hard, of course, but the more you write and enjoy what you write, the better it gets. Jadi mungkin pertama kali susah mau nulis gitu ya, menuangkan apa yang ingin kita tuliskan. Tapi semakin banyak kita nulis dan enjoy menuliskan apa yang kita tulis, akan semakin baik akhirnya sampai dengan selesai. Okay, I think that's the end of my slide. Next steps di research yang akan Bapak, Ibu, dan teman-teman jalani. Let's utilize the insight, start drafting your proposals, and connect with the mentors. Good luck untuk S3-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.